Oke, gimana perasaan kamu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan hari ini? Tulis di chatroom dulu sebelum aku mulai. Ci, pilih GoTo apa Bitcoin? Bitcoin lah! Ditanya GoTo apa Bitcoin? Bitcoin itu kayak BCA-nya kripto. Meskipun ada yang bilang Bitcoin bukan kripto. Ya wes lah, pokoknya lah. Aku Bitcoin itu beli ngehold, sempat jatuh juga. Sempet cuan, sempet jatuh di 2021, hold sampai sekarang, terus naik lagi, ya aku biarin aja. Lindt Hot Choco, wow. Oke, gimana kabarnya kalian? Apa yang dipikirin, apa yang dirasain? Cibles mau IPO worth nggak nanti? Aku nggak main IPO ya. Aku nggak main IPO karena menurut aku itu sangat spekulatif. Jadi kalau mau IPO tuh mau main IPO ya masuknya nitip sendal aja, dikit-dikit aja. Ada yang seneng Big Bang ijo, sabar nunggu dan gak panik berkat M-Trade. Yeay. GoTo dan BRI gimana? Ini pertanyaannya sama-sama rame, tapi jawabannya sangat berbeda sekali. Nah, kalau GoTo sih aku singkat aja langsung ya. Kalau ada pantulan atau technical rebound, kalian pakai buat keluar. Dan kalau nggak ada pantulan atau technical rebound, cari di pasar nego buat jualan. Aku bukan mau nebar fear atau nakutin, tapi ya itu kenyataannya. Kan kita udah antisipasi bisa ke gocap, gocap beneran. Kalau BBRI, dia mau seturun apapun, kan ini ada yang nanya bisa turun di bawah di bawah 4.000 nggak sih? Masih nunggu di 38 nyampe nggak ya? Ya mungkin dikasih, mungkin enggak gitu loh. Jadi belinya ya nyicil-nyicil aja. BBRI seturun apapun sampai ke 38, aku melihat masih bagus ya. Jadi Indonesia tuh sekarang lagi dibully pasar sahamnya. Bukan dibully sih, banyak orang kecewa sebenarnya ya sama kebijakan dari IDX di pasar saham Indonesia gitu. Jadi banyak yang kecewa dengan FCA, terus short selling dan sebagainya. Terus dikait-kaitkan dengan penurunan saham Big Bang. Emang sih asing tuh ada keluar dari pasar saham Indonesia, tapi saya tidak menutupi juga bahwa dari 2020 sampai 2022 kemarin itu banyak masuk juga di Big Banks Indonesia. Jadi wajar menurutku keluarnya. Terus investor asing itu juga jual surat utang Indonesia itu beralih ke beberapa negara lainnya di Asia. Seperti contohnya beralih ke India, surat utang India, terus Korea, Thailand, dan Taiwan. Jadi kalau ditanya asing lagi keluar nggak sih sekarang? Iya lagi keluar, tapi bukan berarti Indonesia tuh terus kayak ditinggalkan jadi yang paling kepret, yang paling jelek, paling belakang gitu, nggak. Aku masih sangat percaya dengan ekonomi Indonesia ke depan, meskipun saat ini lagi agak-agak slow down. Banyak investor asing yang mungkin mereka agak khawatir dengan kebijakan, narasinya sih gitu ya, dengan kebijakan makan gratis dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya sangat percaya sekali Indonesia ini ekonominya masih sangat ditopang oleh belanja domestik ya. Jadi masyarakatnya itu banyak, demografisnya banyak, dan masyarakat Indonesia itu mereka cenderung berani belanja, konsumtif, boros gitu loh. Jadi istilah kata ada duit sehari dipakai buat sehari, ada duit buat sekarang dipakai buat sekarang. Mereka nggak cenderung menghemat-hemat, simpan-simpan uangnya buat ditabung gitu. Dan itu konon itu malah terjadi di masyarakat yang kalangan menengah bawah gitu loh. Jadi kalau yang menengah bawah, sebentar ya, aku matiin komennya sebentar ya. Jadi kalau yang menengah bawah itu mereka justru malah lebih berani belanja. Dan itu yang membuat saya melihat bahwa Indonesia itu ekonominya sekarang ya agak slow down. Tapi Indonesia nggak sampai kayak apa ya, kalau orang-orang sekarang bahasnya kayak gak ada harapan, beritanya tuh kayak jelek banget gitu loh. Berita di pasar modal tuh kayak wah, pasar modal Indonesia sepi banget nih, pindah ke kripto ini dan sebagainya. Terus asing keluar dinarasiin kayak gitu terus. Ingat ya, aku cuman mau kasih tahu satu hal. Warren Buffett bisa bikin quotes, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy, itu bukan tanpa alasan. Warren Buffett itu kan pintar banget ya, pengalaman banget ya, orang paling pernah menjadi orang paling kaya sedunia, dalam hal investing juga sangat berpengalaman. Jadi aku selalu ingat-ingat itu.
Dan sejak tahun 2007 aku di pasar saham sampai sekarang, aku melihat bahwa pasar saham tuh dinamikanya ya gitu, naik turun terus. Dan tahun 2007 sebelum crash besar 2008 itu sama sekali nggak ada satupun berita jelek. Semuanya berita bagus semuanya. Jadi kalau Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful, itu ada dasarnya gitu. Dan sekarang banyak orang lagi ketakutan dengan pasar saham Indonesia yang katanya asing keluar, aduh ngapain deh di saham, ke kripto aja dan sebagainya. Sorry ya, aku bukan mau ngomongin yang mana yang lebih bagus, konteksnya nggak kayak gitu. Aku juga ada di kripto, aku ada di Bitcoin, aku nge-hold lumayan lama gitu loh. Jadi konteksnya bukan saya lagi ngomongin mana jelek mana bagus, cuman saya lagi mau ngomongin bahwa orang-orang yang menarasikan pasar modal Indonesia bener-bener jelek banget sampai gak ada harapan, malesin sebagainya, menurutku tuh dia kebawa emosinya sendiri, kebawa perasaannya sendiri, takut gitu, jadi nggak bisa ngelihat ke depan. FCA gak usah takut selama kamu nggak trading saham gorengan, nggak terlalu ngefek. Terus yang kedua, short sell gak usah takut. Sebelum tahun 2020 waktu itu juga ada short sell, buktinya kita trading oke-oke aja, investing juga oke-oke aja kok. Karena short sell tuh tidak semua orang bisa melakukan short sell juga, dan nggak semua orang tertarik gitu loh. Jadi nggak terlalu ngefek. Yang gimana kita lihat aja nanti ya. Peluang trading saat ini tidak terlalu banyak. Justru kita melihat adanya peluang investing ya. Salah satunya di BBRI itu tadi. Yang punya modal atas BBRI di atas 4060 itu gimana ya? Just hold aja sih 4060. Di bawah 4060 kali, tadi ada yang nanya, just hold aja ya. Dan hari ini tuh kalau mau dilihat, ini aku bahas BRI malah di depan. Bentar. Oke. Aku pasin dulu gambarnya. Aku bahas BRI di depan. Nah, perhatikan di sini. 2 hari perdagangan ini volume transaksinya lumayan tinggi buat BRI. Biasanya tuh kan yang merah yang tinggi. 31 Mei volume perdagangan tinggi itu normal banget karena 31 Mei waktu itu ada rebalancing MSCI. Jadi hampir semua saham volume transaksinya besar. Nah, hari ini volume transaksi BRI itu gede dan warnanya hijau. Terus kalau ditanya hari ini net buy atau net sell, 20 Juni masih net sell sih, 212,4 miliar, tapi harganya naik. Nah, nggak usah dipusingin. Net sell atau net buy ini valuasinya udah mulai mendekati fair value. Ini juga diskonnya tuh udah banyak banget secara teknikal. Ada yang sampai saklek banget ya nunggu di 38, karena saya bilang 38 tuh support sangat kuat, bisa kesentuh di situ terus mantul. Tapi kalau memang kamu kepengen banget BRI ya nggak usah nggak usah harus 38 doang gitu loh. Jadi boleh nyicil dari sekarang gitu. Jadi belum tentu loh 38 itu kena. Oke ya, aku bilang itu the worst case scenario, tapi belum tentu kena. Oke, jadi itu tadi aku udah bahas BRI di awal. Tentang kripto aku udah kasih tahu pandanganku di awal tadi. Jadi kalau ada yang nanya ngulang, ya mungkin nonton lagi aja deh di YT nanti ya, ada recordingnya di YT. Itu masih ada pengaruh dari ranking Morgan Stanley nggak sih asing pindah dari Indo? Asing keluar dari Indo tuh udah dari bulan April kemarin, makanya kan Big Banks-nya turun gitu loh ya. Jadi udah dari bulan April kemarin, sekarang juga tinggal ngelanjutin aja gitu. Jadi cuma pantulan sesaat aja kah BRI ini? Wah, nggak tahu juga gitu. Kita ngelihat secara monthly itu udah cukup murah ya. BRI hari ini bisa jadi cuma pantulan sesaat aja. Nggak ada salahnya kalau kamu udah punya BRI dan masih ngehold. Di SSE bakalan FCA nggak, karena udah kena suspend. Itu nggak kena suspend, nggak kena FCA pun aku nggak interested masuk sih. Oke. Jangan FOMO guys, dolar menguat sepekan ke depan. Dolarnya kita lihat USD gimana, USD IDR, kita review ya. Kita review USD-nya. Hari ini breakout dolarnya.
BBRI yang punya modal 4090 buat investing pernah udah sampai floating profit 50%, sekarang udah nyentuh ke balik modal, masih ada potensi turun ke 38. Bagaimana merasionalisasi mindset kita? Ngapain dirasionalisasi? Nggak usah rasionalisasi. Mindsetnya beli perusahaan. Kalau perusahaanmu masih bagus, sekarang harga perusahaannya murah, berarti logikanya gimana? Kan balik lagi, investing sama dengan buy the company, trading sama dengan buy the trend, ya. Jadi kalau Warren Buffett ngajarin investasi jangka panjang adalah buy the company, kamu bukan lagi beli harga sahamnya. Justru ketika perusahaan kamu bagus, valuasinya lagi didiskon banget, maka sebagai pemilik perusahaan mindsetnya adalah gue mau buyback nih, kira-kira kayak gitu. Oke, aku matikan dulu komennya supaya aku bisa fokus dan aku bahasnya nggak lompat-lompat. Aku mau bahas USD dibandingkan dengan mata uang rupiah kita. Rupiah kita ini masih melemah dan hari ini tadi USD-nya tuh breakout 16.425. Aku mengantisipasi sampai 16.800. Kenapa pakai angka 16.800? 16.800 itu adalah level tertinggi di tahun 98. 16.850. Jadi kemungkinan besar sih di bawah itu, nggak akan sampai 16.850. Nah, jadi kalau saat ini besar kemungkinan dia sampai ke 16.750, nggak akan sampai ke 16.850-an. Ya, tetap kita akan jaga-jaga ya, tetap akan jaga-jaga. Artinya apa sih? Maksudnya gimana nih? Maksud saya tuh gini loh, ini USD-nya kan udah naik terus ya, rupiahnya udah melemah ya, udah melemah tajam. Nah, sekarang melemahnya tuh udah mencapai 16.425 dan melemahnya tuh drastis banget, cepet banget melemahnya. Maksud saya adalah pelemahannya jika terjadi kelanjutan pelemahan IDR, rupiah melemah lagi, itu nggak akan lama kok. Mentok di 16.750 sampai 16.850 itu udah deket gitu loh. Bisa nggak jebol ke atas, bablas ke atas? Kemungkinannya kecil. Semua tetap ada kemungkinannya, tetap bisa ada kemungkinannya, tapi kemungkinannya kecil. Jadi maksud saya sekarang 16.425, abis itu dekat 16.750 sampai 16.850 tuh udah deket banget. Jadi kamu jangan asal hajar beli USD di angka sekarang, bisa kena pembalikan arah. Nah, sekarang kita mau belajar pattern-pattern kayak gini yang udah mencapai hampir all time high. Saya bukan lagi membahas Bitcoinnya atau lagi membahas emasnya, tapi saya lagi mau mengajak kalian buat ngebahas patternnya. Sekarang aku mau kasih lihat patternnya Bitcoin. Jadi biar kalian bisa ngelihat patternnya USD itu kemana. Bitcoin beberapa waktu kemarin kita ada review bahwa dia tuh mencapai level tertinggi sepanjang masanya dia sejak breakout dari November 2021. Jadi November 2021 itu BTC USD itu tertinggi di 69.000. Ya, aku kebetulan pakai USD. Kalau mau pakai rupiah bisa juga. Oke, sebentar. Pakai USD aja lah ya, aku kebiasaan pakai USD nih. Oke, intinya setelah itu ya kita kan antisipasi ya kena level tertinggi sepanjang masa. Aku bilang abis itu bakalan sideways nih. Bener kan? Jadi dia jebol dikit, yang trader hariannya mungkin happy hura-hura, yeay, happy hura gitu, naik ya di Maret kemarin sampai level tertingginya di 73794. Tadinya resistennya 69-an sekian, 69 ribuan gitu. Nah, ternyata dari Maret sampai sekarang Bitcoin tuh nggak kemana-mana. Nah, kalau dilihat chartnya secara daily, dari Maret sampai sekarang dia ke kanan terus, sideways zigzagnya ke kanan terus gitu. Ini dia nggak kemana-mana. Nah, terus sekarang kita mau lihat harga emas XAU USD. Nih, perhatikan harga emas ya. Harga emasnya kan ini juga sama ya, udah naik tinggi banget ya. Udah naik mencapai level, kalau nggak salah level tertinggi juga sepanjang masa gitu. Nah, jadi kemarin di Maret itu naik kenceng, kebalikan sama saham kan ya. Maret itu Big Banks mulai turun, emasnya naik. Nah, terus mencapai puncaknya di Mei kemarin, sekarang udah mulai sideways. Perhatikan daily chartnya, XAU USD atau gold spot itu udah mulai ke samping, zigzag ke samping terus. Oke, sekarang kita balik ke USD IDR. Gimana kabarnya USD?
USD-nya ini udah hampir mencapai level tertinggi juga sepanjang masa. Setelah itu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, dia akan sideways atau zigzag. Zigzagnya dalam range 16 sampai 16.8 di situ-situ terus. Jadi, kecil kemungkinan dia bisa breakout dari 16.800 atau 16.850 karena itu level psikologis tertinggi sepanjang masa di tahun 98 kemarin. Nah, kita masih belajar ya, USD itu kan selalu kebalikannya dengan IHSG. Jadi kalau USD-nya lagi di bawah, IHSG itu di puncak. Terus kalau USD-nya naik ya, dibandingkan dengan rupiah, USD-nya naik, berarti rupiah melemah dong. Itu IHSG-nya turun. Sekarang kalau logikanya, aku nyalain komen biar kalian bisa jawab pertanyaanku. Kalau USD-nya sekarang hampir di puncak dan IHSG-nya udah turun terus dari Maret sampai Juni ini, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kalau yang masih polos, masih pemula, itu ngambil kesimpulan tuh naif. Naifnya tuh gini, oh berarti IHSG bakal naik, USD bakal turun. Kalau yang udah pinter, dia akan jawab gini. USD udah hampir mencapai level tertinggi sepanjang masa, maka dia akan sideways. Tetap di atas, tapi dia akan sideways. Turunnya tuh nggak turun dalam, tapi dia akan sideways. Nah, IHSG habis jatuh dalam, maka dia akan naik dan sideways, ketahan. Apakah sideways-nya akan mantul naik atau enggak? Si IHSG tuh sideways di bawahnya akan naik atau enggak? Nunggu keputusan The Fed. Apakah The Fed di akhir tahun nanti September sampai Desember tuh nurunin suku bunga atau enggak? Sebenarnya ini sideways ini mencerminkan level psikologis market, di mana market itu lagi HHC juga, harap-harap cemas The Fed itu mau turunin suku bunga atau enggak. Itu psikologi market. Marketnya enggak lagi pesimis, tapi mereka lagi mikir-mikir, ini bakalan diturunin nggak sih suku bunganya? Sampai di sini bisa dipahami nggak? Ya. Ini ada yang ngaku polos, Putri Rawati, hahaha aku polos, paham ya? Jadi USD itu udah hampir dekat puncaknya, dia akan sideways, zigzag ke kanan. IHSG dia mantul sama BRI itu juga dia akan mantul, habis itu sideways ke samping. Artinya dia susah untuk turun lebih anjlok-anjlokan lebih dalam lagi. Tapi dia nggak akan kemana-mana juga, bakalan sideways. Nah, nanti bakalan mantulnya itu kalau pas The Fed nurunin suku bunga. Semoga di akhir tahun ini, kalau feeling aku, kemungkinan besar The Fed bakalan nurunin suku bunga di akhir tahun ini. September sampai Desember, kemungkinan besar di November. Ya, kalau wong Jawa bilang ini, Aji Titen. Titen itu apa ya? Titen itu bukan cocokologi, Titen itu diingat-ingat gitu loh. Jadi patternnya tuh kayak gimana, melihat pattern. Tahun kemarin tuh di 1 November 2 November puncaknya, 2 November bottomnya ya. Jadi 1 November atau 2 November tuh The Fed mulai turunin suku bunga. Jadi ya anyway itu paham ya. Jadi itu yang saya maksud. Udah banyak ngomongin BRI dan kawan-kawan. Terus aku mau bahas, tahu nggak kalian hari ini di pasar negosiasi ada transaksi gede banget. Market hari ini tuh transaksinya di reguler cuma 7,2 triliun rupiah doang. Gede di BRI 1,6 triliun, BCA 759 miliar, BMRI 487 miliar. Nah, di pasar negosiasi hari ini ada ADMR, transaksi negosiasinya 8,2 triliun. 8,2 triliun rupiah. Ya, hampir 9 triliun bener Afat Fadli. Tahu nggak sih kenapa? Tahu nggak kenapa ADMR? Gak ada yang tahu ya. Pasar negosiasi itu artinya terjadi deal antara beberapa pihak tertentu di belakang di harga yang tertentu juga. Mungkin lagi ada deal bisnis, aku nggak tahu harga negosiasinya berapa. Mungkin kalau ada yang udah ngecek, aku belum ngecek kebetulan karena nggak jadi fokus aku juga gitu. Kalau ada yang ngecek boleh kasih tahu gitu ya. Nah, jadi ADMR ini ada deal gede mungkin di belakang ya. Nah, kita lihat sekarang teknikalnya gimana. Kita lihat ya, ADMR teknikalnya gimana ya. Aku coba matiin dulu chatroom ya. Chatroomnya aku matikan dulu.
Oke. Nah, ADMR tuh sekarang lagi di dekat-dekat transaksi crossing Pak Boy Thohir. Wih, thank you ya Li, infonya ya. Cakep. Oke, ini di 1300. Itu supportnya ADMR. Kalau mau trading, dekat-dekat area itu aja lebih aman. Dekat area 1300 ya. Di bawah 1290 itu udah rawan banget ya. Gitu loh. Nah, terus potensi profit taking ya, upside-nya bisa dapat berapa persen sih kalau trading di dekat area 1300-an? Bisa dapat sekitaran 5% sampai 7%-an bisa dapat gitu. Cuman ini bukan best stock untuk dipilih juga sebenarnya. Oke, sekarang kita mau review beberapa sentimen global macam-macam aku mau bahas. Tadi aku udah bahas bahwa asing jual surat utang Indonesia dan beralih ke beberapa negara. Terus ini di India itu bakalan bikin PLTU batubara yang gede ya, cukup besar, dan untuk memfasilitasi peningkatan kebutuhan listrik yang sangat besar juga gitu. Nah, efeknya apa buat Indonesia? Plus minus ya. Plusnya adalah kebutuhan listrik yang meningkat. Ini artinya bagus buat Indonesia. Indonesia ada ekspor batubara. Tapi kalau India bikin PLTU batubara gede itu jadi saingannya Indonesia, ya. Pakai kacamata nggak kelihatan. Oke, suku bunga Indonesia hari ini tetap di angka 6,25% dan itu merupakan satu sentimen yang cukup positif. Tadi F ada kasih tahu aku, weh, S Hardware loh, katanya lagi promo RP1 gitu. Terus Unilever lagi bagi dividennya tuh 111% dari laba bersih 2023. Kita bahas ya. Buat retail, yang paling penting yang dilihat apa? Belum pakai caplang diingetin. Oke, ada caplang nggak ya? Nyari caplang. Dapatnya fresh care. Yang paling penting apa? Cuan. Apa dong? Ya tahu, biar retail bisa cuan dari dividen, yang paling penting diliatin apa dong? Technical bukan, Effendi. Likuiditas bukan. Kalau dividen investing, dividen. Ellen gendutan. Iya emang. Omset bukan. Dividen yield. Retail tuh ngelihat dividen yield, mau perusahaan itu bagi dividen 111%, mau berapa persen, kamu ngelihat dividen yield. Dividen yield itu apa? Dividen per share, dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham sekarang atau dibandingkan dengan harga saham pas kamu beli. Ya. Mau dividen payout ratio-nya gede, mau secara nominal yang dibagiin sampai triliunan, gak ngefek deh kalau dividen yield-nya ujung-ujungnya cuma 2,5%. Aku nggak mau beli saham buat dividen cuma 2,5%. Itu aku anggap bonus. Jadi bonus tuh artinya kebetulan misal aku udah investasi di emiten tersebut di BCA misalnya gitu ya. Terus dapat dividen 1%, ya udah bonus gitu loh. Tapi aku nggak akan ngejar khusus buat dividen tuh aja gitu loh. Oke, ya. Itu Unilever. Terus kemudian CTRA juga bakalan bagi dividen, tapi kayaknya dividen yieldnya kecil aja, 1,92%. Come date-nya both Unilever dan CTRA belum tahu. Terus kemudian Bukalapak, ini pendapatannya naik 16% secara tahunan. Kita lihat ya teknikalnya gimana ya, aku kok penasaran. Mantul hari ini, ada pantulan. Bukalapak ada pantulan ya. Jadi kita ada watch juga buat trading baik jangka pendek maupun jangka menengah. Tapi secara fundamental masih belum ya, masih belum oke ya. Oke, aku mau bahas nih BSSR, nggak mau deh. Kita tetap ngelihat fundamental, teknikal, dan likuiditas. Oke, kalau buat dividen investor yang dilihat dividen yieldnya. Besok aku umumin ya
di konten aku kemarin yang bikin tebak-tebakan, yang likes-nya paling banyak siapa? Besok aku umumin ya. Aku udah beli tadi. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Mana tadi ya? Aku udah beli tuh tempelan koalanya. Kita lihat Java dulu yuk. Kita lihat Java. Lihat Java ya. Nah, kemarin Java ini breakout pattern apa nih? Ini ada di review buy kemarin di M-Trade. Itu Pak. Itu Pak. Satu kantong tuh Mbak sini. Ya. Ini breakout pattern apa ya? Java. Breakout apa tuh? Pattern apa? Ini belanjaan aku tadi. Oke. Flag, bener. Nah, kalau pattern flag ini kira-kira projectionnya sampai berapa? Kita nggak ngomong target ya, karena target itu serem deh. Kalau ngomong target kok kayaknya berjanji harus ditepati. 1460 sampai 1725. Kayak gini ya. Nah, ya jadi intinya aku mau update aja. Javanya masih nggak apa-apa. Unilever-nya ada normal correction di sini. Dia masih akan melanjutkan pattern sideways-nya. Unilever masih bakalan lanjutin pattern sideways-nya. Kemarin breakout 2 hari yang lalu breakout dari pennant, terus hari ini tadi sideways tapi volumenya kecil, jadi dia masih akan lanjutin pattern sideways-nya, malah berlanjut jadi flag. Abis pennant terus sideways lagi jadi flag gitu ya. Itu sih Unilever. Jadi intinya sih masih oke sih. Ini satu buat temanku, satu buat kamu nih. Lucu ya. Ini belinya di apa tadi ya, Victoria Library, bagus banget library-nya. Terus ini kok salah ya beli dua-duanya kangguru ya. Ini aku mau kasih ke siapa ya enaknya ya. Kayaknya mau bikin kuis lucu-lucuan lagi. Aku mau bikin kuis lucu-lucuan lagi. Iya. Oke deh. Mau bahas saham apa lagi ya? Sebentar. Kalau ditanya, oh GoTo Gocap kan lagi rame ya, GoTo Gocap ya. Brand mau buka FCA katanya, mau FCA mau dibuka katanya. Kita lihat deh GoTo Gocap gimana dong GoTo gimana dong? Wah, udah deh biarin aja deh ya. Ini GoTo ini kalau aku akan exit. Mumpung masih bisa exit. Kenapa? Aku belajar aja saham yang udah gocap ya. Kayak LT ku itu dulu kan aku nggak mau jual di pasar nego. Sekarang jadi berapa? Jadi 7 rupiah kena FCA. Jadi aturan di bursa ini buat saham-saham gocap ini agak berisiko, meskipun gocapnya mesti 6 bulan atau berapa bulan ya baru masuk FCA gitu. Intinya GoTo ini kurangin aja lah, exit aja dan anggap pelajaran. Nah tadi tuh aku ada ngobrol sama satu anaknya teman aku ajak lunch, aku ajak jalan-jalan sebentar gitu. Lucu, dia cerita, dia sekarang umur 19, dia bilang 2 tahun yang lalu saya masih umur 17 pertama kali beli saham, dibukain akun saham, seneng. Punya saham BCA, terus ya kan nggak ngerti ya gitu ya, tante, panggilnya tante, aku udah dipanggil tante, ya ampun udah tua, aduh nggak deh. Gitu. 2019 di ini dia 2002 tahun yang lalu berarti 2023 ya umurnya dia 2022, dia tuker BCA ditukar GoTo. Terus dia bilang sedih banget sekarang. Terus saya tanya dong, udah dijual belum? Ya udah nggak apa-apa buat uang sekolah. Oke ya. Masih berlaku 6 bulan, aturan baru 3 bulan. Masih ada 800 saham lain, nggak usah maksa masuk GoTo. Betul, jangan masuk GoTo dan jangan average down gitu loh ya. Oke, pokoknya itu aja dulu deh. Intinya mulai investasi di BBRI juga ya, pelan-pelan ya. Miss mulai nanya, Miss mau nanya mulai saham 2007, Miss kelahiran tahun berapa? Alah, mancing-mancing. Ya udah gitu aja dulu, aku mau bobo di sini udah setengah 12 malam.
Kita ketemu lagi di morning briefing besok. Jadi live aku hari ini intinya lebih menjelaskan tentang kondisi market ke depan, IHSG gimana ke depan, karena nada-nada sumbang di sosial media semuanya mengatakan bahwa market lagi sepi nih, market lagi ini nih, market lagi susah nih dan sebagainya, pindah ke kripto. Iya, aku nggak menutup bahwa investor kripto tuh makin banyak, tapi sebenarnya market di Indonesia nggak akan sampai terpuruk. Kenapa? Karena Indonesia tuh negara yang unik dan ajaib, demografinya gede, ditolong sama rakyatnya sendiri yang boros, ekonomi bakalan masih gerak, tapi banyak korupsi. Percaya nggak percaya, korupsi itu juga menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Sorry ya, aku ngomongnya terang-terangan belak-belakan aja, meskipun saya tidak mendukung korupsi. Jadi jangan di-cut ya nanti ya. Saya intinya tidak mendukung korupsi. Tapi dengan adanya mereka-mereka yang masih seandainya ada korupsi gitu, itu masih rajin bikin project macem-macem gitu. Jadi masih rajin bikin project macam-macam, dan saya nggak ngejelekin pemerintahan siapapun juga. Siapapun yang memimpin Indonesia masih akan ada, tetap korupsi masih ada. Ya. Oke. Ya udah gitu aja. Intinya Indonesia baik-baik saja. IHSG masih oke, baik-baik aja, naik turun itu normal dan wajar karena 2020 sampai 2024 itu saham Big Bang sudah naiknya keterlaluan. Di sini jam setengah 12 malam, aku tahu di situ jam setengah 9 malam. Good night, see you tomorrow di morning briefing besok. Silent Pay, salam profit. Bye bye.